Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasanati yang NIM 2101072017 kelas 2 di 3 Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang penghimpunan dana dan penyaluran dana bank syariah. Baiklah, masuklah kita ke materi yang pertama, penghimpunan dana bank syariah. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudorobah. Prinsip penghimpunan dana bank syariah yang pertama itu prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan sementara itu dalam hal wadiah yad damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua yaitu prinsip mudorobah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudorobah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul ma'al atau pemilik modal dan bank sebagai mudorib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudorobah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudorobah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudorobah terpenuhi semua. Ada mudorib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudorobah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Prinsip wadiah yaitu pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dapat dimanfaatkan harta titipan tersebut. Adapun ketentuan umum dari wadiah, prinsip wadiah yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Yang ketiga, terhadap rekening. Bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang keempat, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu prinsip mudorobah. Penyimpanan atau deposit bertindak sebagai sahibul ma'al atau pemilik modal dan bank sebagai mudorib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudorobah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dua prinsip mudorobah. Yang pertama, mudorobah mutlak, yaitu dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis
apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana kuria ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Selanjutnya itu mudharabah mutlak, yaitu simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Eh, Selanjutnya itu mudharabah mutlak. Yang pertama itu bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan. Secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang kedua, tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau penarikan lainnya kepada penabung. Selanjutnya, deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Yang keempat, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya itu karakteristik simpanan mudharabah muqayyah. Yang pertama, pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan. Yang ketiga, sebagai tanda bukti simpanan bank, menerbitkan bukti simpanan khusus. Yang keempat, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan. Materi selanjutnya yaitu tentang penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar pokok pembiayaan syariah terbagi pada 4 kategori yang berdasarkan tujuan penggunaannya. Yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dan yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Prinsip jual beli atau bai adalah prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan selanjutnya itu prinsip sewa atau jarah. Yaitu adanya perpindahan manfaat sama halnya dengan jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Selanjutnya itu prinsip bagi hasil atau syirkoh, yaitu adanya kerjasama antara dua atau lebih pihak dengan perjanjian bagi hasil. Jenis transaksi jual beli. Yang pertama itu ada pembiayaan murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Yang kedua, pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai.
Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Yang ketiga yaitu pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, akan tetapi dalam istisna tersebut pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya yaitu prinsip sewa atau jaroh. Yang pertama itu, transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah idmatlik atau sewa yang dilakukan dengan perpindahan kepemilikan. Eh, harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Selanjutnya itu prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang pertama itu ada pembiayaan musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan 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 para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Selanjutnya pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharabih dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Kedua, tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-ma'al dalam manajemen proyek. Yang ketiga, perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Sekian materi saya pada kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye.